Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Mas Tata, Bli Ode, Mbak Afi. Dan ini teman-teman ada Mbak Fibrianti, Mbak Ulan juga semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi pagi ini dengan berlatih beryoga bersama-sama dengan tema Gentle Hatha Yoga. Mohon maaf tadinya kalau dalam poster disebutkan bahwa kita akan bersama dengan Pak Wayan Sudira, namun karena beliau mendadak berhalangan, kita sudah ada di sini beliau De Purnama yang akan membimbing kita tetap dengan Gentle Hatha Yoga. Kecuali nanti beliau De berubah pikiran di tengah jalan ya, sudah tidak gentle lagi ya beliau. Baik, teman-teman. Selama 1 jam ke depan kita akan berlatih bersama-sama dan setelahnya mungkin sekitar 10-15 menit kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasanya ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kita bisa ngobrol bareng-bareng. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bri Ode. Monggo. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya menggantikan Pak Wayan. Jadi seperti tadi ada hal penting. Jadi hal penting sekali. Gentle Hatha Yoga. Ya, Gentle Hatha Yoga. Kita akan sedikit melakukan, eh, tapi saya tidak akan banyak bicara detail soal pose per pose ya. Jadi kita mengalir saja karena memang kalau kita sudah pada masuk pemanasan. Kemudian kepada Surya Namaskara sebagai hal yang wajib kita lakukan di sini gitu ya untuk otot-otot tulang belakang kita, otot-otot besar kita itu otomatis kita tidak bisa eh, artinya itu kita lakukan vinyasa yang mengalir ya. Vinyasa juga hatha sama, hatha yoga. Jadi prinsipnya apapun yoga sanas yang kita lakukan itu hatha. Jadi hatha hatha gitu. Jadi olah pikir dan olah badan. Prinsipnya itu. Cuman di dalam praktek orang hatha itu memang gerakannya tidak, ya gerakannya terputus-putus gitu. Kita akan mulai duduk seperti biasa, duduk dengan kaki kanan di atas setengah padma, half lotus. Baik, silakan. Kaki kanan di atas, pastikan duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut, kita pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yoga asana. Bernafas tenang, nafas masuk, nafas keluar. Amati saja. Ya, cukup. Mari satukan tangan di dada, sikap tangan Anjali Mudra. Kita berdoa sejenak menurut cara dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, cukup. Gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Tempelkan di pipi kiri kanan, dorong belakang. Baik. Kita akan mulai dengan pemanasan. Tidak ada pranayama keras hari ini. Tidak ada pernapasan keras hari ini. Kita lakukan pemanasan lambat. Silakan luruskan kakinya ke depan. Luruskan kaki ke depan. Tulang belakangnya tegak. Yuk, kita dorong biar jari kaki ke depan.
kemudian putar ke kiri 3 kali, selaraskan dengan nafasnya. Jadi tarik nafas, dorong jari-jari dua kaki ke telapak kaki kiri, kemudian tarik ke dalam, baru lepas nafas, buang di kanan. Yuk kita mulai, 3 putaran ke kiri, tarik nafas, lepas, nafas, lepas, nafas, lepas, balik arah ke kanan, tarik nafas, lepas, nafas, lepas, nafas, lepas. Cukup gerak-gerakan kakinya, ya rileks. Baik, saya sedikit lebih maju ya supaya kelihatan sedikit lebih detail di kaki kita. Mari, berikutnya namanya Janus Sancalana, pemanasan atau pergerakan untuk lutut. Jadi pemanasan untuk lutut, tekuk kaki kanan. Gini, tekuk kaki kanan, kita lakukan, jadi dorong kakinya. Saya contohkan dulu, tarik nafas begini, telapak kaki membentuk lingkaran sebesar-besarnya, lepas nafas, dorong. Nanti kita balik arah, tarik nafas setelah 3 kali, kemudian lepas nafas. Ya. Kita lakukan pelan, ya semakin pelan akan semakin panas. Pastikan sedikit tangan sedikit di belakang, tulang belakangnya tegak. Yuk, mari kita mulai. Tekuk dulu lutut kanan, dorong kakinya ke depan, tarik nafas, baru angkat, lepas nafas, nafas, lepas, nafas, lepas. Angkat dulu kaki. Sekarang balik arah, tarik nafas. Selaraskan gerak, pikiran, dan nafas. Nafas, angkat kakinya, lepas. Sekali lagi, nafas, lepas. Cukup turunkan. Gerak-gerakan. Ya, relax. Sekarang kaki kiri, tekuk. Janu Sansalana. Mari dorong ke depan, tarik nafas, langsung angkat. Lepas nafas. Nafas, lepas. Nafas, lepas. Yuk, angkat dulu. Sekarang baru balik arah, tarik nafas. Telapak kaki membentuk lingkaran selebar-lebarnya. Tarik nafas sebesar-besarnya. Lepas. Sekali lagi, nafas. Lepas nafas. Gerak-gerakan kakinya rileks. Pastikan wajahnya rileks. Karena banyak di antara kita kadang-kadang suka agak berat mengangkat kaki. Gitu. Sekarang kita ke sedikit lebih ke atas. Namanya pada sancalana. Jadi kaki kanan ditekuk gini, kita putar, tangan tetap di belakang, sedikit di belakang. Nanti kita putar keluar dulu 3 kali, tarik nafas, gini, lepas nafas. Kembali telapak kaki membentuk lingkaran sebesar-besarnya. Ya, oke, tekuk. Lutut kanan, tangan sedikit di belakang, selaraskan nafasnya dengan gerakan. Mari, dorong kakinya, kemudian tarik keluar, tarik nafas. Lepas nafas. Nafas. Lepas. Nafas. Lepas. Dorong dulu keluar. Sekarang balik arah. Tarik nafas. Tekan lutut kanan serendah-rendahnya. Lepas. Nafas. Lepas. Nafas. Lepas nafas. Yuk, gerak-gerakan kakinya. Kebanyakan karena gerakan agak aneh, lambat gitu, gentle. Tapi justru agak berat gitu. Tadi ke namanya pada sancalara, ke arah pangkal paha atau bagian badan bagian bawah. Yuk, kaki kiri ditekuk. Masih pada sancalara. Yuk, dorong keluar, tarik nafas. Lepas nafas. Nafas. Lepas. Nafas. Lepas. Yuk, dorong keluar. Sekarang balik arah. Tarik nafas. Lepas. Nafas. Lepas. Nafas.
lepas. Yuk, turunkan dulu gerakan kakinya. Udah mulai bugal ya, kaki. Yes. Kadang-kadang banyak kita, mungkin karena di awal banyak yang tidak sabar ya, nafas, pas, pas, pas. Semakin pelan, ini kita akan merasakan tarikan-tarikan. Kita akan rasakan tarikan kuat di badan bagian bawah. Selanjutnya, sedikit lebih ke atas. Nauka sancalana. Jadi seperti mendayung perahu. Jadi saya contohkan dulu. Contohkan dulu. Putar ya. Saya atur dulu kamera. Kakinya lurus, tangan ke atas, dan nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Kemudian tarik nafas, jatuhkan badannya. Boleh sentuhkan sikutnya di sini. Baru lepas nafas. Oke. Kita lakukan juga 3 kali. Jadi pemanasan sedikit lebih ke atas. Yuk, angkat tangan ke atas. Nauka sancalana. Pergerakan tarik nafas. Yuk, lepas, jatuhkan badan ke depan. Tarik nafas, jatuhkan badan ke belakang. Lepas nafas. Nafas. Lepas. Yuk, sekali lagi. Tarik nafas. Lepas nafas. Cukup. Jalin tangan di depan. Sekarang sedikit lebih ke atas lagi, ke arah tulang belakang. Namanya caki sancalana. Pergerakan membuat tahu. Oke. Saya contohkan dulu. Jadi, tangan jalin di depan begini. Tarik nafas. Dorong tangannya ke kanan. Kemudian jatuhkan badannya. Tangannya di dada. Kemudian dorong ke kiri. Lepas nafas. Ya. Jadi begini. Tarik nafas. Dorong ke samping kanan. Jatuhkan badannya. Sama seperti tadi. Gini. Baru lepas nafas. Dorong ke kiri. Ya. Oke. Kita mulai ya. Dorong tangan ke depan. Caki sancalana. Tarik nafas. Dorong tangan ke kanan. Baru jatuhkan badan. Tangan di dada. Lepas nafas. Tarik nafas. Jatuhkan badan. Lepas nafas. Nafas. Sekali lagi. Lepas nafas. Yuk, turunkan dulu tangannya. Gerakannya rileks. Mari putaran kiri. Dorong tangan ke depan. Tarik nafas. Dorong tangan ke kiri. Jatuhkan badan. Yuk, lepas nafas dari kanan. Nafas. Lepas nafas. Nafas. Lepas. Yuk, turunkan tangan. Pemanasan lambat, tetapi cukup cepat bikin capek. Ya, namanya tadi caki sanjalana membuat tahu. Jadi putarannya benar ya. Jadi tidak asal begini saja, badannya masih tegak, itu nanti tahunya bisa cepat basi. Kalau putarannya nggak benar ya. Yuk, berikutnya sedikit ke arah bahu. Namanya meru sancalana. Saya contohkan dulu, tarik nafas, tulang belakangnya tegak, kemudian putar badan ke kiri. Pandangan ke kiri, tangan kirinya, tarik nafas. Kita lakukan 3 kali. Lepas nafas, putar lebih kuat lagi. Pandangan masih ke tangan kiri di belakang. Kemudian tarik nafas, lepas. Sampai tangan kanan, tangan kiri lurus ke depan ke belakang. Pandangan ke belakang, ditahan bernafas normal. Ya, yuk kita mulai. Namanya meru, katyakmak, meru, sancalana. Tulang belakang tegak. Jari-jari kaki ditarik ke dalam, aktif. Yuk, tarik nafas. Yuk, lepas, putar ke kiri. Ditahan dulu, pandangan ke tangan kiri. Tarik nafas, pandangan ke tangan kiri di belakang. Lepas nafas, putar lebih kuat lagi. Tarik nafas. Lepas, putar. Sini tangan kanan, tangan kiri lurus ke depan, ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Boleh turunkan tangan lebih rileks kan. Gerak-gerakan kaki. Mari putaran kanan, tarik nafas. Tangan-tangannya. Lepas nafas, putar ke kanan. Pandangan ke tangan kanan di belakang. Tarik nafas.
Lepas, putar lebih kuat lagi. Sekali lagi tarik nafas, lepas, putar. Tangan kiri, tangan kanan lurus ke depan ke belakang. Bernafas normal, kuatkan perutnya, amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan, kembali ke depan. Yuk, turunkan tangan sedikit ke belakang. Kemudian angkat perut, angkat dada, kepala rileks. Urut anasan. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari gerakkan badannya rileks, tangannya rileks. Yuk, tarik telapak kaki ke dalam. Kita jongkok, rangkul tulang kering, tempelkan perut di paha, kemudian dorong dagunya ke atas. Dorong dagunya ke atas. Ya, tarik nafas, lepas, dorong tulang belakang belakang lengkung, keningnya ke lutut. Yuk, kembali tempelkan perut di paha, dorong dagu ke atas, tarik nafas, lepas nafas. Punggung melengkung ke belakang, keningnya ke lutut. Sekali lagi, tarik nafas, lepas nafas. Cukup, turunkan tangan. Mari, masih ditekuk lututnya, tempelkan perut di paha, gantungkan kepala, rileks, tangan rileks, tangannya rileks, nafas rileks, nafas rileks, nikmati nafasnya. Oke, cukup. Tegakkan badan, tarik nafas dari samping, tarik dua tangan ke atas, kencangkan perut, yang lepas nafas, tangan di dada, pejamkan mata, amati nafasnya, bernafas normal. Ya, cukup. Bebaskan tangan. Mari lanjut. Surya Namaskara. Mari berdiri di ujung matras. Mari berdiri di ujung matras. Tangan di dada. Pelan, tapi kuat, tarik nafas. Angkat tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Pada hastasana. Tempelkan sepenuhnya telapak tangan di matras, perut ke paha. Kepala rileks. Bernafas normal, rileks. Kaki kiri jauh ke belakang. Turunkan lutut kiri, angkat dada, aswasancarana, bernafas normal, bernafas normal. Cukup, turunkan pelan, kaki kanan ke belakang, adu muka, celana sana. Tekan kuat tumitnya ke bawah, kita akan lakukan penahanan. Tekan kuat tumitnya ke bawah, dorong bahu ke belakang, bahu didorong ke belakang, bukan kepalanya. Bernafas normal. Astanga Namaskara. Turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depan. Ditahan di sini. Bernafas normal. Bernafas normal. Rasakan rasa nyaman sepanjang tulang belakang. Pastikan telapak tangan di kiri kanan dada, bukan di bahu. Kalau tangan berada di kiri kanan bahu, dorong sedikit ke depan. Tangan lengan bawahnya tegak. Oke, cukup. Dorong sedikit perlahan ke depan. Kobra. Kedua siku masih sedikit ditekuk. Dorong kuat dagunya ke atas. Kedua siku masih sedikit ditekuk. Dorong dagunya ke atas. Cukup. Mari angkat perlahan. Adu muka. Suara saya. Bernafas normal. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan. Pelan tapi kuat.
di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tidak membiasakan diri melempar kaki begini. Ya, semakin pelan, semakin bagus tarikannya di otot tulang belakang. Pelan, taruh pelan. Yuk, turunkan lutut kanan, angkat dada, aswasan sarana, bernafas normal. Tekan kuat pinggul ke bawah, dorong dagu ke atas sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Amati nafasnya, kedua tangan rileks. Cukup turunkan pelan, kaki kanan ke depan pada asasana. Boleh meneguk lutut, perutnya ke paha, kepala rileks, tangan tempelkan sepenuhnya di atas. Telapak tangan menempel sepenuhnya di atas. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, tahan dada. Bernafas normal. Amati nafasnya. Bebaskan tangan pada saat itu. Kembali pranama sekarang, tangan di dada. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Hasta, uttanasana, dorong tangannya ke belakang. Lepas nafas pada hastasana. Tempelkan sepenuhnya telapak tangan di matras. Tempelkan sepenuhnya telapak tangan di matras. Boleh menekuk lutut, perut ke paha. Rileks di sini. Kaki kanan jauh ke belakang. Angkat dada, aswasan celana. Bernafas normal. Bernafas normal. Kedua tangan digantungkan rileks. Amati nafasnya. Cukup turunkan pelan. Kaki kiri yang sudah kuat boleh seperti ini, saya contohkan dulu. Dua kakinya lurus, telapak kakinya menempel penuh, seret pelan pelan. Ada buka suara saya. Bernafas normal. Bernafas normal. Astaga, turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depan. Bernafas. Yuk, dorong sedikit ke depan. Borak dua siku, masih sedikit ditekuk. Angkat ke Tuhan. Jangan lupa suara saya. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Dia pelan tapi kuat. Jadi seret pelan ke depan. Angkat dada, aswasan celana, bernafas normal. Cukup turunkan pelan. Kaki kiri ke depan pada hastasana. Perut ke paha, kepala rileks, telapak tangan menempel penuh di matras. Boleh menepuk lutut, tidak apa-apa. Tarik nafas, angkat badan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, tahan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Buka mata, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangan ke atas. Tekan pinggul ke bawah. Yuk, ditahan di sini. Yuk, pelan-pelan, tarik nafas. Angkat tangan ke atas. Lepas, kembali tempelkan sepenuhnya telapak tangan di matras, perut ke paha, kepala rileks. Tarik nafas, mendongak, lihat ke depan. Yuk, lepas nafas. Kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, tarik nafas, pandangan ke depan. Lihat ke depan, kuatkan perutnya, tangannya tegak, pandangan ke depan, plank. Yang tidak kuat, boleh tarik nafas, boleh turunkan lutut, begini lakukan astanga, baru untuk dua muka. Yang sudah kuat, tarik nafas, pandangan ke depan, lepas jatuhkan pelan. Tarik nafas,
Berdua muka sana-sana. Kedua tangan lurus. Bernafas normal. Kedua tangan lurus. Cengkramkan kuat jari-jari tangannya. Berdua muka sana-sana. Kalau kalau kobra, Bhujangasana, sikunya sedikit ditekuk. Cengkeramkan kuat jari-jari tangannya, jari-jari tangan aktif, bernafas normal. Mari, angkat perlahan. Adu muka Svanasana. Adu muka Svanasana. Yuk, kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Yuk, tekan kuat tubuh kaki kanan di belakang. Tempelkan sepenuhnya telapak tangan di matras. Dua tangan lurus. Itulah tekukan lututnya. Tekukan lutut jangan dirubah, hanya menegakkan badan. Bila badan sana sakit. Urut tangan ke atas. Tangan tegak di kuping kiri kanan. Bernafas. Ya, cukup. Turunkan tangan. Yuk, dorong pinggul ke belakang. Dua kaki lurus, pandangan ke depan. Yuk, tarik nafas. Yang belum bisa lurus, kalau lututnya masih tertekuk, seperti biasa, tangan di atas lutut, biar kaki kiri tetap lurus. Hanya perut yang didekatkan ke paha. Tidak penting paksa-paksa dekatkan wajah ke lutut atau ke lutut. Tidak usah. Hanya perut saja ke paha, kemudian pandangan ke jari-jari kaki kiri. Parsua dan sana. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup. Lungakan kepala. Yuk, tangan kanan. Jari-jari tangan kanan sentuhkan di dekat telapak kaki kiri. Maaf. Kaki kiri ke belakang atau kanan ke belakang tadi ya? Lupa. Oh, kaki kiri di depan ya. Oke. Telapak tangan kanan di dekat telapak kaki kiri. Dekatkan. Ini yang sudah kuat boleh sedikit di atas telapak tangan kiri. Yang lebih kuat lagi twistingnya, tangan kanan boleh di luar telapak kaki kiri. Jadi tarik tangan kirinya ke atas. Bernafas normal. Pariవర్tan Trikonasana. Yuk, angkat tangan kiri ke atas. Pandangan ke tangan kiri. Amati nafasnya. Tetap tenang, amati nafasnya. Lakukan di ujung kemampuan. Lakukan di ujung kemauan. Amati nafasnya. Cukup turunkan tangan. Kalau goyang-goyang badannya sedikit nggak apa-apa. Amati nafasnya. Yuk dorong ke depan, tekuk lutut kirinya. Dorong pinggul ke depan, tekuk lutut kiri. Sekarang tekuk lutut kiri, tangan kiri di dalam. Angkat tangan kanan ke atas. Utita Parsua Konasana. Angkat tangan kanan, pastikan telapak tangan kirinya ada di dalam supaya bahunya sedikit biar atas bawah rata. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bahunya ditarik lagi ke belakang, badannya flat, badannya rata. Jadi bokong tidak nyemul gitu ke belakang. Dorong lagi bokongnya sehingga badannya satu garis. Ya, cukup turunkan tangan kanan. Masih ditekuk lutut kirinya. Yuk, pelan-pelan turunkan dua sikunya. Ditahan. Ya. Baru turunkan lutut kanan. Ditahan di sini. Tahan ya. Yang mau bertahan di sini, boleh tahan di sini. Atau kalau yang merasa sakit sekali, boleh tangannya lurus begini. Ya. Baru dorong lutut kiri dengan tangan kiri. Pandangan ke atas. Yang merasa sakit.
sedikit mau sedikit lebih aman, boleh. Yang sudah merasa kuat, turunkan sikunya, dorong lutut kiri dengan tangan kiri. Kemudian tulang belakang melengkung ke belakang, pandangan ke atas, bernapas normal. Sekali lagi, lakukan di ujung kemampuan. Amati nafasnya. Begitu ketemu posenya, pada batasnya, amati nafasnya. Kalau merasa tidak kuat, boleh tangan kanannya lurus. Jadi telapak tangan yang menempel, bukan siku kanan. Amati nafasnya. Oke, cukup. Ditahan dulu di sini ya. Bagi yang tidak mau sakitnya banyak, lutut kiri tetap di luar. Yuk, tangan kiri ke depan. Angkat tangan kiri, ambil telapak kaki kanan, tendang telapak kaki kanannya keluar. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Amati nafasnya, amati sakitnya. Mbak Ulan boleh telapak kaki kanannya dibuang keluar. Badannya melengkung. Tendang keluar kaki kanan. Lengkungkan lagi, lebih kuat lagi. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Tahan dulu di sini ya, ambil beberapa nafas. Jadi bagi yang mau maksimal, boleh sikunya begini ya. Kemudian lutut kiri tetap di luar, dibuang keluar. Itu gini. Kemudian tangan kiri ke depan, ambil telapak kaki kanan, kemudian kaki kanannya dibuang keluar, badannya juga melengkung keluar, pandangannya ke atas. Jadi tarikan kuat ya, sepanjang kaki kanan, kemudian paha kiri bagian luar. Jangan kuat, sangat kuat sebenarnya, tapi tentukan batasannya. Kelas kita gentle ya, menahan-nahan, tapi posenya yang tepat. Tidak apa-apa. Lakukan di ujung kemampuan, di ujung kemauan. Yuk, turunkan tangan. Luruskan kedua tangan. Yuk, tangan kiri keluar. Tadi belum. Tadi belum. Ya, kaki kiri ke belakang. Aduh, lupa suara saya. Tepuk lutut kiri kanan. Nikmati beberapa nafas. Relax. Yuk, kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Tekuk lutut kanan. Tekan kuat tumit kaki kiri di belakang. Yuk, tegakkan badan. Wirabadra. Sana. Satu. Tekan lagi pinggul ke bawah. Paha kanan. Paha kanan sedikit lebih tinggi dari lutut. Ditahan sebentar. Ya, cukup. Turunkan kedua tangan. Dorong pinggul ke belakang. Kaki kanan lurus. Pandangan ke depan. Pasuan tanah sana. Sama seperti tadi. Kalau lutut diketekuk, tekan dengan kedua tangan. Tarik nafas, pandangan ke depan. Lepas nafas, jatuhkan saja pelan. Perut ke paha kanan, pandangan ke jari-jari kaki kanan. Relax di sini. Amati nafasnya, pandangan ke jari-jari kaki kanan. Ya, hanya menjatuhkan saja badannya, perutnya ke paha kanan, amati nafasnya. Kita relax saja di sini, biarkan hanya hamstring kaki kanan yang terasa ketarik kuat. Yang mau sedikit lebih kuat, boleh angkat jari-jari kaki kanannya. Bertumpu dengan tumit kaki kanan, pandangan ke jari-jari kaki kanan. Bernafas normal. Hanya menjatuhkan badannya di ujung kemampuan, di ujung kemauan. Cukup, kembali dongakkan kepala. Yuk. Sekarang pariwurta trikonasana, revolve triangle pose. Boleh pilihan, tangan kiri didekatkan ke telapak kaki kanan. Tangan kiri di dekat telapak kaki kanan. Yang mau lebih kuat boleh tangan kiri di atas kaki kanan,
Yang mau lebih kuat lagi, tangan kiri di luar kaki kanan. Ya. Banyak pilihan. Atau malah kalau tidak kuat, boleh tangan kiri di atas tulang kering kaki kanan. Baru angkat tangan kanannya ke atas. Lakukan putaran. Pandangan ke tangan kanan di atas. Amati nafasnya. Boleh gerak-gerakan tangan kanan di atas supaya lebih rileks. Amati nafasnya. Sedikit ada rasa takut jatuh ke belakang. Kita juga sedang mengelola rasa takutnya. Sedikit ada keseimbangan. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan, kembali dorong ke depan. Tekuk lutut kanan, tekuk lutut kanan. Tangan kanan boleh ada di dalam telapak kaki kanan. Oke. Tarik tangan kiri ke atas. Utita Parsua Konasana. Biarkan paha kanan sedikit panas, gak apa-apa. Pastikan bokongnya, perut didorong sedikit ke depan. Ya. Kemudian bahunya ditarik ke belakang. Jadi badannya rata, badan tidak membungkuk. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kirinya, tarik lagi kaki kiri ke belakang, baru turunkan lutut kiri. Oke. Yang mau tetap tangannya lurus, menempelkan telapak tangan boleh. Yang mau lebih kuat, boleh turunkan kedua sikunya, ditahan sebentar. Yang mau bertahan dengan meluruskan tangan, boleh. Luruskan kedua tangan. Turunkan lutut kiri. Tarik lutut kirinya sedikit ke belakang. Jadi tubuhnya di atas tulang punggung lutut kirinya supaya nggak sakit. Oke. Sekarang dorong lutut kanannya keluar dengan tangan kanan sampai tangan kanannya lurus. Berarti tulang belakang melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Bernafas. Tangan kiri boleh lurus, menempel dengan telapak tangan kiri. Kalau mau lebih kuat, boleh sentuhkan siku kirinya. Silakan pilihannya. Amati nafasnya. Yuk, lutut kanan tetap di luar. Lutut kanan tetap dibuang keluar. Jadi bertumbuh dengan sisi luar telapak kaki kanan. Gini. Baru tangan kanannya ke depan, ambil telapak kaki kiri di belakang, tendang kuat telapak kaki kirinya keluar. Bernafas normal. Bernafas normal, ditahan. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Yuk, mari luruskan dulu dua tangannya. Tangan kanan keluar. Oke, kaki kanan ke belakang. Ada muka. Suara saya. Tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Mari, tekuk kedua lutut, kaki kiri ke depan, kanan ke depan. Atau yang mau lompat silakan saja. Masih ditekuk, sekarang dua lutut, angkat kedua tangan, tarik nafas. Untuk ke atas sana, yuk dorong ke atas, tarik nafas, dorong badan ke atas, lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, gerak-gerakan kakinya, gerak-gerakan badannya, amati nafasnya. Mari angkat tangan ke atas, turunkan kedua tangan, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, turunkan kedua lutut, dibuka lututnya. Yuk dorong badan ke belakang, kita istirahat, bernafas normal, amati nafasnya, nikmati nafasnya. Amati nafasnya,
Nikmati nafasnya. Oke, cukup. Tegakkan badan. Oke, duduk. Nikmati nafasnya. Hanya mungkin satu pose yang tidak basic ya tadi. eh Gentle Hatha Yoga. Kadang-kadang kalau terlalu gentle, semangat kita malah ngedrop duluan gitu, enggak. Jadi keringatnya sedikit, semangatnya turun. Tapi eh posenya masih basic semua. Penahanan juga lumayan. Yang paling penting gentle itu kalau kita tidak memaksa-maksa terlalu. Sudah ketemu batasnya kita paksa lagi sedikit. Kalau udah melewati apa batas itu gitu ya, kita ingin kita lewat dari itu dia bukan gentle lagi ya. Tetapi kalau yang mau menambahkan supaya sedikit lebih ya lebih kuat, kemudian ya pastilah keringatnya juga akan lebih banyak gitu. Efeknya juga akan lebih dalam kepada badan. Lakukan saja. Gimana? Capek? Enggak, pasti enggak. Oke, amati dulu beberapa napas. Sebelum kita ke keseimbangan tangan, mari keseimbangan kaki sebentar. Silakan berdiri di tengah matras. Keseimbangan-keseimbangan kaki penting untuk mengelola rasa takut itu gitu. Lakukan di ujung kemampuan, di ujung kemauan. Mari angkat kaki kiri ke depan. Kebetulan Mak sudah datang, jadi bisa bantu untuk pose. Angkat kaki kiri ke depan, angkat, kemudian buka ke samping. Tangan kanan boleh ditinggal. Bernafas normal. Amati nafasnya. Kalau mau sedikit tantangan lebih kuat, silakan. Silakan ambil jempol kaki kirinya, tendang ke samping kiri. Tidak apa-apa kalau menekuk kaki kiri dulu, nggak apa-apa. Ya, tidak harus lurus, boleh ditekuk dulu. Boleh ditekuk kakinya sedikit, nggak apa-apa. Ambil jempolnya, ditahan. Kalau mau lebih, boleh tendang lagi pelan-pelan. Semua proses itu hanya mengamati nafas, tidak memberikan penilaian ya kepada badannya sendiri, hanya mengamati saja. Kemudian kalau kita sudah sadar, oh saya bisa begini, boleh nggak saya tambahkan lagi, boleh tambahkan lagi, luruskan kakinya, ya di ujung kemampuan. Boleh kalau udah jatuh angkat lagi kaki, nggak apa-apa, nikmati saja prosesnya. Jadi angkat kakinya, angkat lutut kiri, bawa ke samping, ambil jempol kaki kiri, tendang, angkat tangan kanan, oh tendang-tendang, kemudian jatuh lagi, tarik dua gerak-gerakan kaki, ambil beberapa nafas, baru angkat lagi, putar, ambil, tendang, ditahan di sini. Bernafas normal. Proses mencari tenangnya dengan mengamati nafas. Posenya sudah tidak penting lagi. Maaf, mungkin ada kadang-kadang harus lurus, harus begini begitu ya. Tetapi untuk di sini yang kita cari adalah tenangnya, kemudian lakukan pengamatan. Ya. Yuk, kaki kanan, angkat ke depan dulu. Yang mau hanya di sini saja, rileks di sini tidak apa-apa. Boleh bawa ke samping kanan, tangan kiri di pinggang, amati, amati. Kemudian kalau merasa masih bisa, boleh ambil jempol kaki kanan, tendang sedikit, tidak harus lurus kaki kanannya. Boleh angkat tangan kirinya. Kamu luruskan kaki, boleh luruskan kaki. Kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau mau angkat kaki, luruskan, angkat tangan kirinya ke atas. Tangan kiri tidak dipinggang lagi untuk keseimbangan. Bernafas normal, tenang di sini, tenang pada posisi yang kita tentukan sendiri, aman, kemudian mengamati.
Ya, cukup. Turunkan pelan. Kemudian nafasnya normal. Ya, kadang-kadang kita suka nahan nafas segala macam pada saat melakukan mengamatinya, gitu. Tapi saya katakan secara umum, kalau kita memberi penilaian pada pose, pada setiap pose, kita kadang-kadang suka menahan nafas, lupa sama nafasnya. Ya, lupa apa sama nafasnya. Jadi nafasnya harusnya tetap mengalir saja. Yang dilakukan adalah proses pengamatannya. Ya. Kalau sudah merasa tenang, boleh lakukan perubahan posenya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan batasnya. Yuk, Wirabhadrasana 3. Keping-keping dari dua tangan. Kaki kiri di belakang, kaki kiri di belakang, baru jatuhkan badan pelan. Bernafas normal. Kaki kanan yang di bawah boleh ditekuk sedikit, tidak apa-apa. Ini adalah soal keseimbangan, soal pengamatan. Amati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Ditahan. Bernafas normal. Oke, tahan dulu. Jepit kuping dengan kedua tangan. Dorong tangannya ke depan. Semakin didorong tangannya, badannya akan semakin kaku sehingga keseimbangan terbentuk. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Oke. Begitu kita turunkan kaki, posisi berdiri, kalau kemudian kita tidak sadar menarik nafas, gitu, ya, berarti kita tadi nafas kita tidak eh, tidak teratur ya, tidak dalam posisi mengamati. Tetapi begitu kita membebaskan dari pose, nafas kita biasa saja gitu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan. Ya, yuk untuk kaki kanan ke belakang sekarang. Yuk, jepit kuping. Ya. Jepit kuping, tangan lurus, kuat ke atas, jatuhkan badan ke depan, kaki kanannya angkat. Kaki kiri boleh ditekuk sedikit, tidak apa-apa saat keseimbangan. Bernafas normal. Turun kuat tangannya, tendang kakinya sehingga badannya kaku. Amati. Tarik nafas, lepas nafas, bernafas normal. Ya, cukup. Yuk, bebaskan pelan-pelan. Oke. Mari turunkan badan tekuk. Boleh kita main-main ya. Pose makasanya. Nggak apa-apa. Lakukan dengan rileks. Lakukan dengan tenang. Sehingga menjadi sedikit lebih gentle. Mari siku di dalam, tangannya begini. Yuk, jatuhkan, cakar, dorong ke depan, angkat satu kaki, terus jatuh. Ya, biasakan, amati prosesnya. Jatuh pelan, duduk, tertawakan diri sendiri, diulang lagi, bernafas normal, amati nafasnya. Mbak Ulan kayaknya sudah bisa ke keren ya, ke arah baka sana, luruskan, angkat baunya, luruskan kedua tangan. Ya, angkat lagi, dorong, cakar tangannya, dorong sedikit ke depan. Oke, ayo latihan-latihan menakut-nakuti dirinya sendiri, bernafas normal. Oke, bernafas normal, bakasana. Mungkin kalau kelas Pak Wayan pernah ada ya, pasti Pak Wayan biasanya sebutnya sebagai kakasana. Karena sikunya ditekuk, ya kakak itu istilah-istilah orang asing sebagai crow gitu, karena sikunya ditekuk. Tapi kalau ada juga beberapa referensi, basicnya bakal sana saja. Jadi yang tangannya lurus, kemudian lutut ada di ketiak, dorong ke depan, tangannya lurus bakal sana. Tapi kalau sikunya ditekuk, disebut sebagai baka dianasana. Sama juga tetap bango, tetapi bangonya sabar gitu. Bango yang sabar, namanya baka dianasana. Jadi variasinya banyak ya. Kita bermain-main. Jadi ini namanya kalau siku ditekuk ada disebut kakasana.
begini, atau yang nyebutnya juga sebagai maka dianasana, bango yang sabar. Ya, kalau kemudian ketiaknya, siku lututnya ada di ketiak, kemudian mendorong ke depan, terus tangannya lurus, angkat kakinya tinggi, kedua tangan lurus. Ini baru bakasan. Sedikit lebih berat, ya. Yang penting napasnya ngalir saja. Kemudian kalau mau bermain-main juga begini, bangonya dibawa ke samping namanya Parsua Bakasana. Jadi eh, apa? Bangonya bergerak ke samping, bergerak ke samping begini, cakar, dorong, bahunya masih tinggi. Nanti baru angkat kaki rata begini. Dari sini banyak bisa posenya, buka kakinya menjadi Poliana. Ya begini, menjatuhkan kepala, angkat kakinya begini, mulai angel gitu ya. Nanti kalau kuat angkat kepalanya gitu, pelan-pelan. Bermain-main sudah tidak gentle lagi. Gentle harta, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kemudian merasa tenang, ya kita kemudian merasa tenang, mengamati, menikmati sehingga perasaan aman. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari gentle yoga itu. Ya, ke kiri, ke kanan, Parswabhakasana. Tapi, tapi kalau kakinya diangkat satu namanya Ekapada Bakasana. Basicnya Bakasana. Tapi ada yang disebut juga sebagai yang tangannya ketekuk khusus untuk Bakasana disebut Kakasana. Kropos. Kalau ini disebut keren untuk tangannya lurus. Oke, capek? Oke, sedikit. Mari kita gerakan duduk ya. Oke, kita gerakan duduk. Hari ini bisa kita lebih sedikit lebih. Kami sudah, karena tenaga kita kan sudah capek, ya sudah banyak melakukan pose-pose perkuatan, pose-pose pembangkitan, pose-pose yang menakut-nakuti gitu ke dalam. Udah capek, baru gerakan duduk. Disitulah kita masuk pada eh, terapi ya, organ tubuh bagian dalam. Kita kan banyak melakukan twisting dan open hips. Penahanan ya, agak lama. Yuk, buka kaki ke samping kiri kanan. Tahan dulu, bernafas normal. Buka kaki samping kiri kanan. Yuk pelan-pelan. Jatuhkan, pegang pergelangan kaki kiri dengan kedua tangan. Pegang pergelangan kaki kiri dengan kedua tangan. Jadi kita jatuhkan saja badan ke kiri. Perut ke paha kiri. Ya, perutnya dulu ya. Ini karena eh, modelnya langsung ngegas gitu aja. Dongakkan dulu kepalanya, Pak. Nah, gitu hanya jatuhkan saja badannya. Ya. Perutnya ke paha. Ya. Tidak usah terburu-buru mendekatkan dadanya ataupun kepalanya ke tulang kering. Ya. Perutnya saja dulu, kemudian ditahan, bernafas normal, pelan. Amati nafasnya, pelan saja. Amati nafasnya. Ya, nanti jatuhkan pelan-pelan. Ya, cukup. Tegakkan badan. Gerak-gerakan dulu kakinya yang rileks. Kadang-kadang bagi kita yang bermasalah dengan hamstring, ya hamstringnya terlalu, bukan saya bilang kaku, enggak ya. Mungkin sudah nggak bisa lagi dipaksa lagi, ya sampai sakit sekali. Kadang-kadang saya sarankan orang begini. Nah, saya itu kan open hips kan itu bagus ya. Jadi putar ke kiri, terus badan tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Pelan-pelan saja seperti orang gerakan senam ya. Jadi lama-lama badannya akan semakin dekat, semakin jatuh ya. Tidak apa-apa sakit, ya. Tapi kalau menahan begini, ada batas sakitnya itu kadang-kadang membuat mental. Ya kalau kita nggak kuat kita bisa nyerah nggak usah.
Tapi kalau mau pelan-pelan begini, tahan gitu. Tahan, bergerak lagi, kemudian tahan. Nanti lama-lama kita akan menahan sakitnya itu. Jadi tujuan ke dalamnya, ke arah pikirannya yang dapat. Tetapi kalau begini, naik nafas, lepas. Kita hanya melatih di sini saja. Ya. Melatih di hamstring kita saja. Tapi kalau menahan sakit, ditahan, kita akan lebih dapat ke pengalaman di bawah sadar kita, ke dalam kita. Yuk, sekarang ke kanan. Putar badan ke kanan. Pastikan bahu hampir tegak lurus dengan kaki kanannya. Jatuhkan badannya pelan, bukan badannya, perutnya duluan. Pandangan ke jari-jari kaki kanan. Di ujung kemampuan, di ujung kemauan. Ditahan di situ, bernafas normal. Pandangan ke jari-jari kaki kanannya, ditahan. Kalau mau sedikit memaksa, boleh pegang pergelangan kakinya, tarik badannya dengan meneguk sikunya. Tidak apa-apa, asanas memang punya sedikit sifat memaksa. Ya. Lakukan pengamatan. Ya, cukup. Tegakkan badan. Boleh gerak-gerakan kakinya dulu. Ya, relax. Baru dorong badan ke depan. Masih lurus dulu tangannya. Dorong ke depan. Luruskan tangan. Tahan dulu. Tangannya masih lurus. Ditahan. Dorong, dorong, dorong. Ditahan. Tapi kalau mau memaksa, tangan itu boleh di tulang kering dulu. Boleh tulang kering. Tekuk sikunya. Tarik badannya ke dalam. Tarik, tarik, tarik pelan dengan menekuk sikunya. Ya, oke. Atau ya, atau bagi yang masih kaku gitu ya, ke saya ya, boleh begini, pegang di sini pergelangan kaki atau jempolnya, tarik nafas, lepas, ya, tarik nafas, lepas, begini boleh, ya. Itu hanya untuk melatih, ya, untuk mendapatkan kelenturan di hamstring kakinya. Jatuh pelan, kemudian tegakkan lagi, tarik nafas, lepas nafas, tapi lama-lama ditahan, ditahan di ujung kemampuan bernafas normal. Oke, cukup. Tegakkan badan, gerak-gerakan kaki. Yuk, luruskan kakinya ke depan. Gerak-gerakan, ya, relax. Tekuk kaki kiri, tulang belakang tegak. Paha kiri nempel di perut, tulang belakangnya tegak. Yuk, rangkul lutut kiri, tulang kering kaki kiri dengan tangan kanan. Mari siasana. Pandangan ke belakang. Dagu ke bahu kiri ke belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Angkat kedua tangan ke atas. Dorong kedua tangannya ke atas. Tulang belakang masih tegak. Sekarang jatuhkan pelan. Perut ke paha kiri. Ke paha kanan. Sama seperti tadi. Hanya menjatuhkan saja badannya. Di ujung kemampuan. Perut ke paha kanan. Nafas. Relax. Relax saja. Nggak apa-apa. Lakukan pengamatan. Ya, cukup tegakkan badan. Kembali angkat kedua tangan ke atas. Ingat ya, kaki kiri masih ditekuk. Sekarang kedua tangan turun di sisi kanan. Tangan, jari-jari tangan menjinjit. Jari-jari tangan menjinjit. Gini. Kemudian luruskan tangannya, angkat bahunya. Sampai bokongnya sedikit terangkat. Oke, kedua tangan lurus, angkat bahunya. Sedikit terangkat bokongnya. Baru putar ke kanan. Lihat bahu kanan belakang, dagu ke bahu kanan, pakrasana. Kalau sudah merasa aman, boleh angkat telapak kaki kanannya, jari-jari kaki kanan, tarik ke dalam, pandangan ke belakang, pakrasana, bernafas normal.
Yang tidak kuat angkat kakinya, nggak usah diangkat kakinya. Hanya bokong sedikit terangkat. Sehingga tarikan kuat di ruas tulang belakang, bagian bawah. Ya, cukup. Kembali depan, luruskan. Jadi saya contohkan dulu, jari-jari tangan aktif, gini, menjinjit, dorong sehingga bahunya tinggi, sedikit bokong sedikit terangkat, putar ke kanan. Akan terasa sekali di ruas tulang belakang bawahnya ketarik. Ya. Kemudian kalau merasa lebih aman, boleh angkat kaki kanan dikit. Pakasana, bernafas dulu. Sedikit agak berat di pangkal paha kanannya. Cukup, luruskan kaki ke depan. Yuk, tekuk lutut kanan. Kaki kanan ditekuk. Yuk, rangkul dengan tangan kiri. Kemudian putar ke kanan. Belakang. Baris sana. A. Bernafas normal. Putar ke kanan. Ya, cukup. Angkat kedua tangan ke atas. Jatuhkan badannya pelan. Dekatkan perut ke paha kiri. Rileks saja. Hanya menjatuhkan badannya. Tapi kalau ada yang mau sedikit memaksa dengan menekuk sikunya, menarik badannya lebih dekat, boleh. Tapi yang paling penting perut ke paha. Pandangan ke jari-jari kaki kirinya di depan. Amati. Bernafas normal. Bernafas di ujung kemampuan. Di ujung kemauan. Amati saja. Cukup. Kembali tegakkan badan. Angkat kedua tangan. Yuk, turunkan tangan di sisi kiri. Dari jari kaki, jari-jari tangan menjepit, angkat bahunya, angkat sedikit bokongnya, kemudian diputar ke kiri. Yang mau boleh angkat telapak kaki kiri, jari-jari kaki tarik ke dalam. Bernafas normal, Fakasana. Ya, cukup. Turunkan pelan, Fakrasana. Yuk, luruskan lagi kaki ke depan. Yuk, satukan telapak kakinya pada penasana. Telapak kaki satukan, pegang jari-jari kaki dengan kedua tangan, belakang tegak, dorong lagu ke atas, kemudian gerak-gerakan lututnya. Pelan dulu, seperti gerakan kupu-kupu, namanya purna titali. Semakin lama, semakin cepat. Begitu lepas nafas, tekan lututnya ke bawah. Kombinasikan dengan kepala batu. Semakin cepat. Kembali melambat. Ya, cukup. Satukan lututnya, rangkul dengan kedua tangan. Rileks sebentar, tempelkan perut di paha, bernafas normal. Silakan, maju sedikit, sehingga kepalanya ada di matras. Yuk, jatuhkan badan, kakinya tegak ke atas, rileks. Hivarita Karani. Yuk, tekuk lututnya, seperti biasa. Pose-pose untuk tulang belakang yang nyaman. Tekuk lututnya, ambil telapak kaki dari dalam dengan kedua tangan. Tekuk, kemudian boleh pejamkan mata. Nikmati nafasnya. Pastikan sepanjang tulang belakangnya menyentuh di matras, bokong tidak diangkat, betisnya tegak, betisnya tegak, betisnya tegak, tekan ke bawah. Tulang panggul, bokong dekatkan di matras. Sepanjang tulang belakangnya menempel di matras, pejamkan mata, bernafas, rileks, bernafas normal.
Mari bebaskan pelan-pelan, luruskan kaki ke atas, turunkan pelan-pelan, turunkan pelan-pelan. Ditekuk lututnya seperti biasa, telapak kaki dibuka selebar matras. Kita lakukan twisting dengan relaksasi, relaksasi dengan twisting. Yuk, turunkan, buka tangan ke samping kiri kanan, turunkan kedua lutut ke kiri, pandangan sebelah kanan. Bernafas normal. Bernafas normal. Relax di sini. Tetap kuatkan perutnya, kemudian amati nafasnya. Nafas, relax, bernafas. Yuk, pelan-pelan kembali tegak ke tengah. Turunkan kedua lutut ke kanan. Pandangan ke sebelah kiri. Pejamkan mata. Bernafas normal. Relax di sini. Tetaplah amati nafasnya. Yuk, kembali ke tengah. Tarik nafas. Ambil tumit kaki dengan kedua tangan. Kita lakukan Setu Bandasana. Pegang tumit kaki dengan kedua tangan. Angkat perut, angkat dada, dagu menempel di dada. Bernafas normal. Yang mau mendorong pinggang dengan kedua tangan, dorong dengan kedua tangan sampai kakinya menjinjit. Tetap rileks di sini. Amati nafasnya. Mari bebaskan pelan-pelan. Turunkan pelan. Yuk, pose terakhir seperti biasa untuk membuka rongga bernafas menjadi lebih lebar. Yang mau kayang masih kuat, silakan lakukan kayang. Tetapi kalau udah capek, lakukan saja matsya. Yuk, tangan lurus di bawah badan, telapak tangan menghadap ke bawah, satukan jempol kakinya, kakinya lurus, tangan lurus di bawah badan. Kita tidur di atas kedua tangan. Yuk, baru angkat dadanya, gantungkan kepala, rileks. Gantungkan kepala, rileks. Kalau kalau bisa kepalanya hanya menyentuh saja di matras. Angkat dadanya tinggi, berat badan ditopang dan dijaga oleh kedua siku, berat badan atas. Pastikan ada rasa tarikan di sepanjang leher depannya. Kita melakukan pijatan di tenggorokan kita, di gondok ya, daerah kelenjar tiroid kita. Bernafas normal, amati nafasnya. Amati nafasnya. Mari bebaskan pelan-pelan. Yuk kita sawasana, relaksasi, istirahat sempurna. Yuk, telapak kaki dibuka selebar matras, telapak tangan di samping kiri kanan menghadap ke atas. Pastikan dari ujung jari kaki sampai ke kepala, rileks. Kalau sudah merasa rileks, pejamkan mata. Kita belajar pratyahara, menarik perhatian ke dalam, membebaskan pikiran untuk tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati.
Kita masih melakukan pratyahara di mana objek-objek pengamatan kita masih bisa ada lebih dari satu. Amati saja apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, suara nafas, amati saja. Semakin lama, tariklah perhatian lebih ke dalam hanya pada satu objek saja. Tetap jaga nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Nafas yang mengalir seperti apa adanya. Ya, cukup. Silakan gerak-gerakan pergelangan kaki, pergelangan tangan, buka mata perlahan. Satukan kedua kaki, satukan kedua tangan. Kencangkan perut 2 kali. Tarikan nafas. Cukup. Ditekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Ditekuk kedua lututnya, gerak-gerakan tangannya rileks. Dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Yuk, gulingkan badan ke kanan. Mari kita bangun perlahan. Mari kita duduk kembali. Ibu-ibu silakan kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas lipatan kaki, pejamkan mata. Kita tenangkan jantung pada posisi tegak sebelum mengakhiri yoga asana pagi ini. Kita nikmati beberapa nafas. Kita nikmati betapa berharganya nafas ini. Nafas masuk, nafas keluar. Cukup, mari satukan tangan di dada. Tetap pejamkan mata. Berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama.
berterima kasih kepada alam semesta dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Lakukan 3 kali. Mari kita getarkan di atas ginjal, sedikit di atas ginjal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Rosak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste. Salam hormat. Mhm.